Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Sehat semua? Hari ini Bapak akan menjelaskan pembelajaran kelas 3 dengan tema 3, subtema 4, dan pembelajaran 1. Disimak ya. Untuk kegiatan pembelajaran hari ini, untuk yang pertama kita mempelajari proses pembuatan garam. Yang kedua, kita mempelajari konversi satuan waktu. Ketiga, seni teknik melipat. Nah, untuk tujuan pembelajaran, pertama kita dapat mengetahui tahapan-tahapan membuat garam. Yang kedua, kita dapat mengenal konversi satuan waktu. 3. Kita dapat mengkonversi waktu dengan satuan waktu lainnya. Dan keempat, dapat mempraktikkan teknik melipat. Nah, sebelum memasuki pembelajaran, kita amati video berikut ini. Dari mana datangnya garam? Froggy, jangan lompat ke situ, berbahaya. Froggy! Kolamnya asik sekali. Aduh, kenapa kolamnya dangkal sekali? Sudah kukatakan, jangan kamu lompat ke dalam kolam ini. Mana aku tahu, kolam ini hanya sedalam ini dan airnya asin sekali, Profesor. Aduh bodoh, ini untuk bikin garam dari air laut, bukannya kolam renang. Ya, sekarang aku tahu, garam yang biasa kita makan asalnya dari sini, kan? Itu benar sekali. Baiklah, akan kujelaskan. Laut adalah tempat produksi garam. Air laut itu dimasukkan ke dalam kolam ini, dipanaskan dengan sinar matahari sampai kering. Akhirnya, tinggal garamnya saja. Lalu dikumpulkan dan dibawa ke pabrik. Maka jadilah garam yang biasa kita makan. Ada juga sumber garam yang lain, misalnya danau yang airnya asin. Ada juga garam seperti batu dalam tanah. Itu harus digali keluar memakai mesin. Nah, kamu sudah mengerti semuanya? Sudah. Kalau sudah mengerti, kenapa masih di situ? Ayo keluar cepat. Profesor, tunggu sebentar. Aku mau mengambil sedikit garam ini mumpung gratis dan akan kubawa pulang. Boleh kan, Profesor? Bagaimana? Dasar serakah. Nah, kalian barusan sudah mengamati video tentang asal mula garam terbentuk, dan kita lihat wujud garam yang sudah terbentuk itu adalah putih ya. Itu garam berasal dari apa? Ada yang tahu? Ya, garam berasal dari cairan air laut yang dikeringkan. Yang dikeringkan melalui apa? Yang dikeringkan melalui sinar matahari. Dijemur sampai kering sehingga menimbulkan kristal-kristal putih yang disebut dengan garam. Jadi, siapa yang sudah pernah ke laut dan merasakan air laut itu rasanya gimana? Iya, asin. Itu merupakan kandungan garam yang terdapat di dalam air laut. Nah, sekarang kita membaca teks yang berjudul Bertani Garam di lembar kerja yang sudah Bapak WA-kan di dalam grup kelas ya. Dan isi pertanyaan yang telah disediakan. Untuk tugas, buatlah diagram tentang tahapan-tahapan pembuatan garam. Kalian dapat mencarinya di buku siswa atau di video tadi sebelum ini. Sudah? Apabila sudah, mari kita cocokkan. Tahap pertama, petani membuat petak-petak tambak di pinggiran pantai.
Tahap kedua, tanah dalam tambak dipadatkan, kemudian diisi dengan air laut. Yang ketiga, diamkan air laut, kelamaan ia akan menguap dan meninggalkan kristal-kristal garam. Yang keempat, isi kembali dengan air laut. Bila air laut dalam tambak mengering, setelah lebih kurang 210 hari, lapisan garam dalam tambak akan semakin tebal dan dapat dipanen. Nah, itu adalah tahapan-tahapan pembuatan garam. Nah, untuk yang terakhir, perubahan wujud yang terjadi pada garam itu adalah menguap. Jadi, perubahan wujud dari cair menjadi gas itu adalah menguap dan menghasilkan garam. Nah, yang kita lihat itu adalah jam analog. Karena habis dari pembuatan garam, kita berlanjut kepada satuan waktu. Nah, ada yang tahu nggak 1 jam itu berapa menit? Nah, untuk yang tadi udah ada yang tahu 1 jam itu adalah 6 menit. Kita berlanjut ke mengamati. Waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, untuk yang tadi 1 jam itu berapa menit? 60 menit. Yang tadi 1 jam 60 menit, ingatkan. Dan untuk pertanyaan yang pertama itu kita cari 2 jam berapa menit. Jika 1 jam 60 menit, maka 2 jam adalah 2 kali 60. Maka jawabannya adalah iya, benar. 2 jam sama dengan 2 kali 60 menit sama dengan 120 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Nah, untuk yang kedua, untuk memanen 1 petak garam, petani garam memerlukan waktu 90 menit. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan jam? Kalau yang tadi dari jam ke menit, sekarang dari menit ke jam. 90 menit berapa jam? Kita tahu 1 jam itu 60 menit. 90 dikurang 60 berarti sisa tinggal 30. 60 menit tambah 30 menit. 60 menit sama dengan 1 jam plus 30 menit. Jadi, waktu yang dibutuhkan untuk memanen 1 petak garam adalah 1 jam 30 menit. Setelah memanen garam, petani membawa garam hasil panen ke pabrik. Waktu yang ditempuh petani menuju pabrik dengan berjalan kaki adalah 1 jam 20 menit. Berapa lama waktu yang dibutuhkan dalam menit? Ayo, 1 jam kita tahu 60 menit. Berarti 1 jam 60 menit ditambah 20 menit. Hasilnya, ya dapat dilihat 60 menit tambah 20 menit sama dengan 80 menit. Nah, kalian kerjakan ya soal latihan yang dikirim lewat grup WhatsApp di lembar kerja masing-masing. Nah, apa yang kalian lihat? Kembali lagi ke yang tadi, untuk membuat garam diperlukan sinar matahari. Jadi, sinar matahari bermanfaat bagi kehidupan manusia. Yang pertama, salah satunya adalah bisa membuat garam. Dari air laut menjadi garam membutuhkan sinar matahari. Yang kedua, yang kita lihat dari gambar ini, pakaian dijemur menggunakan sinar matahari supaya kering. Nah, tentang pakaian, kita tentu
setiap hari memakai pakaian di rumah. Apakah kita tahu cara melipatnya? Perhatikan cara melipat kaos berikut ini. Yuk kita ikuti langkah-langkahnya. Pertama, kaos dihamparkan Pertama, kaos dihamparkan, lalu dilipat dari bawah, dilipat dari kiri, kanan, lengan, dan dilipat menjadi satu. Hasilnya ada di nomor 7. Nah, ada cara yang tadi, yang pertama itu cara yang agak lambat, ada juga cara yang kedua dengan cara yang cepat. Bisa diperhatikan, gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3, diukur, nomor 4, dilipat, nomor 5 langsung ke nomor 6. Untuk melihat caranya, kita lihat video berikut ini. Cara melipat baju dengan cepat. Ini ada video untuk melipat baju dengan cepat. Today, I'm going to show you how to fold a shirt in under 2 seconds. Dalam beberapa detik Start kita by taking bisa a melipat short-sleeve shirt satu and laying baju. it out on its back. Then we need to draw an imaginary line halfway between the top and the bottom of the shirt, roughly here, and another one halfway between the centre line of the shirt and the outside edge, about here. We'll call the point where the lines cross A, the top point B, and the Dibagi bottom menjadi point 3 C. titik A, B, dan Start C. by pinching the shirt at point A with your left hand, pick up point B with your Tangan right kiri, hand, then cross your right hand titik over A, to pick up B, point C. tangan kanan, Next, quickly B unfold your bertemu arms. C And dilipat, finally, dan use the table to fold the shirt back on itself. This baju method works sudah with any terlipat. short-sleeve top, from t-shirts, polo tops and shirts, and with a bit of practice can be done very quickly. Sangat praktis If jika you like this kita mau video, maybe you'd like to take a bepergian. look at some of my others by clicking on the links on the right-hand side, Apabila or take a look at my tergesa-gesa, YouTube kita channel bisa page. melipat baju dengan cepat. Thanks for watching. Nah, evaluasi, Bapak minta kalian kirim video melipat baju dengan cepat. Tugas dikirim ke Bapak langsung. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan ilmu yang kalian dapat hari ini dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dapat berguna dan bermanfaat bagi diri sendiri dan bagi keluarga dan orang lain di sekitar kita. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.